Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika dalam channel Reva Cemil Belajar. Dan dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi tentang analisa dan desain algoritma. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang struktur kontrol percabangan yang merupakan pembahasan di modul analisa dan desain algoritma. Sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi yang pertama tahu video terbaru aku. Dan sekarang kita akan bahas tentang struktur kontrol percabangan. Dalam pembahasan kali ini, diharapkan nanti teman-teman bisa memahami bentuk umum dan penggunaan struktur kondisi if-then dan if-then else. Dan berikut ini adalah topik-topik yang akan dibahas. Kita akan bahas tentang sintaks statement if, bentuk umum statement if-then, contoh penggunaan statement if-then, bentuk umum statement if-then else, contoh penggunaan statement if-then else, dan contoh penggunaan struktur kontrol percabangan. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang sintaks dari statement if. Bentuk umum penulisan untuk sintaks statement if itu adalah if condition. Condition adalah ungkapan atau pernyataan expression yang mengandung nilai true benar atau nilainya adalah false salah. Bentuk umum penulisannya adalah kondisi bentuk pertama adalah di sini bisa kita lihat di sini ada if, kemudian ada dua nilai gitu yang mengapit sebuah operator relasional. Nah, operator relasional ini bisa saja berisi sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar dari atau sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Atau bentuk keduanya adalah if nilai, di mana nilai ini adalah ekspresi yang mengandung satu nilai, kemudian bisa saja nilainya adalah 0, untuk pernyataannya adalah false, bukan 0, maka pernyataan nilainya adalah true, misalnya 1, min 1, 5, min 3, atau nilai apapun selain nilainya 0. Nah, bentuk umum penulisannya di sini adalah bentuk umum pertama adalah if then, jika, ya, pengertiannya jika, maka, atau bentuk umum penulisan keduanya adalah if then else, jika, maka selainnya, jika, maka, kalau tidak. Oke, jadi jika kondisinya terpenuhi, maka akan mengerjakan statement setelah then, jika tidak terpenuhi, maka akan mengerjakan statement setelah else. Oke, bentuk umum statement if then, di sini kita bisa lihat ada if, condition, statement true, kemudian di sini adalah next instruction-nya setelah perintah block if-nya ini selesai dikerjakan, maka dia akan mengerjakan perintah yang selanjutnya. Cara kerjanya pertama itu adalah akan melakukan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu. Jika kondisinya bernilai true, maka akan mengerjakan statement true. Oke, tapi jika kondisinya adalah false, maka tidak akan mengerjakan statement true-nya, maka akan keluar dari block if-nya dan akan mengerjakan next instruction-nya. Oke, pseudocode dengan if then. If condition, di sini ada statement true, di sini ada next instruction, atau di sini kita bisa mengatakan if condition, then, kemudian sini adalah statement true-nya, kemudian jika kondisinya tidak terpenuhi, maka akan mengerjakan next instruction-nya. Flowchart if then, kita bisa menuliskannya dengan bentuknya seperti ini. If itu selalu dilambangkan dengan diamond condition, kemudian jika kondisinya true, maka dia akan mengerjakan statement true-nya, tapi jika false, maka dia akan mengerjakan perintah next instruction-nya. Oke, atau juga kalian bisa menggambarkannya dengan condition true-nya gitu ya di bawah, kemudian akan mengerjakan statement true, kemudian next instruction-nya. Atau juga bisa dibuatnya seperti ini. Oke, jangan lupa untuk memberikan label true gitu ya pada saat kalian menggunakan statement diamond atau statement kondisi. Contoh penggunaan statement if then. Di sini bisa kalian lihat integer A sama dengan 5, B sama dengan 7. If A lebih kecil daripada B, maka akan mencetak perintah tulisan Jakarta. Selain dari itu, maka akan mencetak tulisan Bandung. Oke, maka kita bisa menuliskannya dengan
integer A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 7, jika A-nya itu lebih kecil daripada B, maka true, ya kondisinya true, dia akan mencetak perintahnya adalah Jakarta. Selain dari itu, ini adalah next instruction-nya, maka dia akan mencetak Bandung. Oke, atau juga bisa kalian menuliskannya dengan bentuknya seperti ini. Oke. Ya, bentuk penulisannya semuanya hampir sama. Untuk nomor 6 dan 7, cara menulis yang tidak baik, walaupun bagi komputer tidak ada bedanya dengan program nomor 1, 2, 3, sampai dengan 5. Contoh penggunaan statement if then. Sebuah toko memberikan potongan harga yang harus dibayar sebesar Rp10. Bila nilai belanjanya lebih besar dari 100 dari soal kasus tersebut, buatlah algoritma penggalan program untuk mencari apakah nilai belanjaan yang diinput mendapatkan nilai potongan atau tidak. Berdasarkan algoritma penggalan program yang dibuat, apa yang tercetak bila yang diinput untuk nilai belanjaannya adalah 100, 105, 98. Gambarkan juga flowchart dari algoritma penggalan programnya. Pertama-tama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus melakukan inisialisasi untuk nilai n-nya. Oke, berapa nilai n yang akan kalian inputkan? Oke, pertama kita melakukan inisialisasinya karena kita belum memasukkan nilai n apapun, maka kalian bisa menginputkannya dengan nilai n sama dengan 0. Kemudian di sini ada input n. Oke, berarti kalian menggunakan simbol input output, input n. Kemudian jika n-nya lebih besar daripada 100, maka n dikurangin 10. Jika n-nya lebih besar dari 100, ya, maka itu kalau kondisinya true, maka n sama dengan n dikurangin 10. Selain dari itu, jika kondisinya false, maka dia akan langsung mencetak nilai n-nya. Cukup mudah dipahami, bukan? Dan berikutnya kita akan lanjut ke bentuk umum statement if then else. Oke, berikutnya adalah kita akan bahas tentang statement if then else. Di sini condition mempunyai nilai true atau nilai false. Block statement true terdiri dari satu atau lebih dari satu statement. Minimal punya satu statement. Instruksi-instruksi dibuat menjadi sebuah block statement yang diapit oleh kurung kurawal awal dan kurung kurawal akhir. Kemudian di sini kita ada else dilanjutkan dengan statement false. Statement false terdiri dari satu atau lebih dari satu statement. Minimal satu statement. Instruksi-instruksi dibuat menjadi sebuah block statement yang diapit oleh kurung kurawal awal dan kurung kurawal akhir. Kemudian dilanjutkan dengan next instruction. Cara kerjanya adalah yang pertama, akan melakukan pemeriksaan condition terlebih dahulu. Jika kondisinya terpenuhi, maka akan mengerjakan statement true. Kemudian next instruction. Akan tetapi, jika kondisinya false, maka akan mengerjakan statement false, kemudian melanjutkan next instruction-nya. Nah, beginilah adalah pseudocode dari if then-nya. Oke, di sini if condition, then satu ini adalah bagian untuk true-nya, else-nya, kemudian untuk statement bagian false-nya, kemudian dilanjutkan dengan and if. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk flowchart dari if dan else. Di sini kondisinya adalah, di sini condition true, berarti akan mengerjakan di sini adalah block statement true-nya, kemudian false akan mengerjakan block statement false-nya, kemudian next instruction. Kemudian berikutnya adalah false, condition, true, ya. Di sini jika kondisinya false, maka dia akan mengerjakan condition false-nya. Jika kondisinya true, maka akan mengerjakan statement true-nya, kemudian next instruction. Kemudian di sini ada condition false, akan mengerjakan statement false-nya. Jika true, maka akan mengerjakan statement true-nya, kemudian next instruction. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan statement di if then else. Di sini seperti yang kalian lihat ada integer A sama dengan 5, B sama dengan 7. If A lebih kecil dari B, jika kondisinya terpenuhi, maka akan mengerjakan cetak tulisan Jakarta. Selain dari itu, maka akan mencetak tulisan Bandung. Printf Surabaya ini disebutnya sebagai next instruction. Oke, kemudian penulisannya seperti yang kalian lihat di berikutnya. Di sini bisa kalian lihat ya penulisannya. Nah, sebagai contoh di sini
Bagaimana penulisan flowchartnya? Integer A sama dengan 5, B sama dengan 7. Berarti kita buat A sama dengan 5, B sama dengan 7. Jika A-nya lebih kecil dari B, A lebih kecil dari B, jika kondisinya true, maka akan mengerjakan peritulisan Jakarta. Jika tidak, maka akan mengerjakan tulisan Bandung. Kemudian print, cetak, Surabaya. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan statement if dan else. Susun penggalan program dan flowchart untuk menginput sebuah nilai integer, nilai ujian mahasiswa, kemudian cetak perkataan lulus bila nilai tersebut lebih besar sama dengan 60, atau cetak perkataan gagal bila nilai tersebut kurang dari 60. Dan berikut ini adalah algoritma dan flowchartnya. Di sini ada inisial nilai sama dengan 0, input nilai, kita pakai simbol input output. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, nilai lebih besar sama dengan 60, maka akan cetak tulisan lulus, cetak lulus. Selain dari itu, false, jika tidak, maka cetak gagal. Kemudian selesai. Oke, di sini jika kita transformasikan dia ke dalam bahasa pemrograman C++, maka sini kita bisa menggunakan void main. Ya, void artinya kosong, bisa saja menggantinya dengan int main, gitu ya, atau main saja. Integer nilai sama dengan 0. Scanf, ampersand nilai, ini adalah simbol yang digunakan untuk proses penginputan. Oke, tanda dan seperti ini. Kemudian, if nilai lebih besar sama dengan 60, printf lulus, else-nya printf gagal. Oke. Atau cara kedua, inisial nilai sama dengan 0, input nilai, kemudian jika nilainya lebih kecil dari 60, cetak gagal. 60, itu kondisinya true, maka akan cetak gagal. Selain dari itu false, maka akan cetak lulus. Susun penggalan program dan flowchart untuk menginput dua buah bilangan bulat yang nilainya tidak sama, kemudian mencetak salah satu bilangan nilai yang terbesar. Cara pertamanya adalah kita melakukan inisialisasi A dan B-nya terlebih dahulu, integer A sama dengan 0, B sama dengan 0. Kemudian input AB. Jika A lebih besar dari B, cetak nilai A. Jika A lebih besar dari B, true-nya maka cetak A. False-nya maka cetak B. Kemudian kita keluar dari perintah if-nya, kemudian selesai. Ini adalah transformasinya. Cara kedua, inisial A, B, max. Berarti kita inisialisasi dulu, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, max-nya sama dengan 0. Input A dan B, jika A-nya lebih besar dari B, maka isi max-nya sama dengan nilai A. Oke, max-nya sama dengan A. Kalau false-nya, maka max-nya sama dengan B, cetak nilai max-nya. Kemudian cara ketiga, inisial A, B, dan max. A, B, dan max, masing-masing kita kasih nilainya adalah 0. Input AB, max sama dengan B. Kemudian jika A-nya lebih besar daripada B, maka isi max dengan nilai A. A lebih besar dari B, maka nilai true-nya adalah max sama dengan A. False-nya adalah cetak max. Cara keempatnya, inisialisasi A sama dengan 0, B sama dengan 0, max sama dengan 0. Input nilai A-nya, max-nya sama dengan A. Input nilai B-nya, B lebih besar daripada max. Jika true, maka akan mengerjakan perintah max sama dengan B. False-nya, maka cetak max. Oke, begitu juga untuk yang cara kelima. Nah, untuk yang cara kelima ini nantinya akan menjadi dasar algoritma pencarian bilangan terbesar ataupun terkecil dari sekian buah bilangan yang ada. Pada cara kelima ini kita menggunakan dua variabel, ya, A dan max, yang menyimpan nilai yang diinput, dan satu variabel untuk menyimpan nilai maksimalnya. Jadi kita punya dua buah variabel inputannya adalah A dan B. Kemudian di sini kita juga akan mempunyai nilai.
Nah, berikutnya adalah cara kelima dari penggunaan statement if then else. Di sini kita mempunyai inisialisasinya nilainya A dan Max. A dan Max ini menggunakan adalah dua variabel, di mana satu variabel digunakan untuk proses penginputan, sedangkan satu variabel yang lagi digunakan untuk menyimpan nilai maksimal. Setiap bilangan yang diinput dan disimpan ke dalam variabel A, maka akan dilakukan pemeriksaan kondisi. Oke, pemeriksaan kondisi, di mana apakah bila yang baru diinput itu lebih besar daripada nilai maksimalnya. Karena jumlah bilangan diperiksa sebanyak 3 bilangan, maka input pengecekannya juga dilakukan sebanyak 3 kali. Dengan berakhirnya pembahasan tentang contoh kelima dari penggunaan statement if dan else, berarti selesai pula pembahasan pada struktur kontrol dan percabangan. Demikian video pembahasan struktur kontrol dan percabangan kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.